Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, berbahagia menurut firman Tuhan. Ada banyak saudara manusia di muka bumi ini ingin menikmati kebahagiaan. Tetapi sayang mereka tidak tahu bagaimana caranya memperoleh, menikmati kebahagiaan itu. Sore ini Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang berbahagia menurut firman Tuhan. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, mengapa kita berbicara bahagia harus menurut firman Tuhan? Karena berbahagia menurut firman Tuhan adalah bahagia yang sejati. Kebahagiaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Sebab kebahagiaan yang dunia miliki itu tidak sebanding, tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita sore ini berbicara tentang kebahagiaan, menurut firman Tuhan itu adalah kebahagiaan yang sejati, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Menurut firman Tuhan, bicara mengenai berbahagia, ada 4 ciri, ada 4 tanda. Nah, kita melihat yang pertama, ciri tanda berbahagia menurut kata firman Tuhan. Yang pertama adalah tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, tetapi dia tidak hidup di dalam kebenaran. Orang fasik adalah orang yang cuma tahu teori, tapi dia tidak pernah praktek. Dia tidak pernah mengalami. Jadi poin yang pertama saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau menikmati kebahagiaan sejati, kebahagiaan menurut firman Tuhan, mari kita belajar Bapak Ibu dalam hidup ini jangan minta nasihat dari orang fasik. Kenapa saudara? Ketika kita minta nasihat sama mereka, orang-orang fasik, dijamin hidup kita pasti menderita. Dijamin hidup kita pasti sengsara. Kenapa saudara? Karena mereka cuma hanya tahu teori, pintar teori, tapi tidak pernah praktek, tidak pernah mengalami. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Sama dengan orang yang cuma tahu teori, bagaimana cara berenang yang baik. Tetapi ketika dia berenang, dia tenggelam, saudara. Itulah bukti yang pertama tentang kebahagiaan menurut firman Tuhan. Jangan hidup menurut nasihat orang fasik. Poin yang kedua saudara, berbahagia menurut firman Tuhan dikatakan, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Siapa saudara orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang kesehariannya untuk berbuat dosa, hidup dalam dosa, melakukan dosa, sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan buat dia. Artinya saudara, kalau dia tidak berbuat dosa, buat dia
adalah sesuatu yang aneh. Jadi kalau dia dalam hidup ini tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa, adalah sesuatu hal yang aneh buat dia. Jadi orang yang hidup dalam dosa, dia sudah terbiasa berbuat dosa, dia sudah terbiasa melakukan dosa. Nah, coba kita cek sore hari ini. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita termasuk kategori orang berdosa? Dahulu saudara, memang saya dan saudara adalah orang berdosa. Tapi sekarang saudara, kita sudah beda. Kita sudah menjadi orang yang sudah dibenarkan. Artinya saudara, ketika kita sudah berubah menjadi status kita, menjadi orang yang dibenarkan, artinya kita tidak perlu lagi berdiri di jalan orang berdosa. Kita nggak perlu mengikuti teladan hidup mereka yang setiap hari berbuat dosa, yang setiap hari melakukan dosa, yang setiap hari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Kenapa saudara? Karena saya dan saudara adalah orang yang sudah dibenarkan. Itu poin yang kedua saudara. Berbahagia menurut firman Tuhan yang pertama, tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Yang kedua saudara, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga kita melihat saudara, dikatakan apa? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa itu pencemooh? Pencemooh adalah orang yang setiap hari kerjanya hanya jelekin orang, gosipin orang, ngomongin orang. Mungkin bahasa kerennya kepo dengan masalah orang. Nah, firman Allah berkata dengan jelas saudara, kalau kita mau berbahagia, yang pertama saudara, jangan kita minta nasihat orang fasik. Kenapa saudara? Orang fasik hanya tahu kebenaran, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Artinya dia hanya tahu teori, tapi nggak pernah praktek. Dia tidak pernah mengalami. Yang kedua, Alkitab berkata kalau kita mau berbahagia, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa saudara? Karena saya dan saudara adalah orang benar. Jadi kita nggak perlu mengikuti jejak mereka, teladan hidup mereka sebagai orang berdosa yang setiap hari berontak sama Tuhan, yang tiap hari berbuat dosa, yang setiap hari melakukan dosa, bahkan berbuat dosa sudah menjadi habit, sudah menjadi gaya hidup. Dan yang ketiga dikatakan apa saudara? Jangan kita duduk dalam kumpulan pencemooh yang hanya ngomongin orang, yang ngejelekin orang. Awas, hati-hati saudara. Ketika kita berkata sharing firman, tapi kadang-kala kita kebablasan, kita lupa mengingatkan diri kita saudara, bahwa jangan sampai ketika kita berkata sharing firman, akhirnya ujung-ujungnya kita ngomongin orang, kita ngejelekin orang saudara. Itu kita perlu hati-hati. Kalau kita tidak sadar saudara, maka kita termasuk menjadi apa? Orang-orang pencemooh yang hanya gosipin orang, jelekin orang, ngomongin orang. Nah saudara, mari kita perlu jaga mulut kita, perkataan kita. Karena kita tahu saudara, perkataan kita punya kuasa yang menentukan. Jadi kalau kita tahu, kita dengar ada orang yang berkata dengan kata-kata yang tidak membangun saudara, mari kita berkata stop. Kenapa saudara? Karena kita adalah orang benar, orang yang telah dibenarkan. Jadi saudara, hidup kita sudah beda, perkataan kita sudah beda, pikiran kita sudah berbeda, gaya hidup kita juga sudah berbeda saudara. Jadi saudara, sore hari ini kalau kita mau menikmati kebahagiaan ini, yang pertama kita berkata, jangan hidup menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan mengikuti teladan mereka. Pasti kita akan hancur. Yang ketiga, saudara, jangan kita duduk dalam kumpulan pencemooh.
yang hanya ngejelekin orang, yang hanya ngomongin orang, yang hanya bicara tentang sesuatu yang sia-sia, yang tidak membangun, yang akan merugikan banyak orang, yang akan menyakiti banyak orang. Tapi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang memberkati banyak orang, yang memberikan orang damai, yang memberikan orang diberkati dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Dan yang keempat saudara, dikatakan kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi yang keempat saudara, menurut firman Tuhan, berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia cinta firman Tuhan, dia suka akan firman. Pertanyaannya saudara sore hari ini yang kita perlu jawab dengan jujur. Kalau kita berkata kita orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, sudahkah dalam hidup ini setiap hari kesukaan kita akan firman Tuhan? Kita cinta firman, kita suka firman Tuhan, kita izinkan firman Tuhan, kita baca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu menjadi gaya hidup buat kita. Saya percaya saudara, ketika kita izinkan setiap hari firman Tuhan menguasai hati kita, firman Tuhan menguasai pikiran kita, firman Tuhan menguasai hidup kita, itulah kebahagiaan sejati yang akan kita miliki saudara. Sedangkan dunia berkata kebahagiaan sejati bukan seperti yang firman Tuhan katakan. Makanya saudara, sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Sore hari ini kita sudah belajar berbahagia menurut firman Tuhan. Yang pertama, tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang keempat, yang terakhir, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Pastikan kita adalah orang-orang yang berbahagia menurut firman Tuhan. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.